Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari Universitas Mula Warman, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan tugas wawancara untuk mata kuliah kewirausahaan tentang pelaku usaha. Di sini saya bersama Bapak. Perkenalkan Bapak, namanya siapa? Ya, nama saya Abi Sabran biasa dipanggil. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bapak untuk wawancara ini. Baik, untuk pertanyaan pertama saya mau bertanya soal asal mula usaha ini seperti apa? Oh, ya berawal dari hobi ya. Jadi 2019 saat itu eh, ada lewat eh, iklan di beranda Facebook tentang panahan. Nah, dari situ coba tertarik, terus kita belanja karena kita ingin menghemat ongkir, jadi belanjanya agak banyak. Nah, setelah itu kita cobalah iklankan. Nah, alhamdulillah begitu iklannya kok rame. Padahal saat itu kami sendiri belum tahu terkait panahan seperti apa. Sampai akhirnya ketemu sama teman yang dimana dia itu ternyata sudah lama panahannya. Nah, belajar tanya-tanya di sana, alhamdulillah ketemu. Nah, ternyata busur yang mereka gunakan dengan busur apa yang saya beli itu beda. Nah, kemudian karena saat itu belum ada pelatih, kita asal main saja. Pemula sudah main 40 meter ya, kita coba terus, alhamdulillah ketemu pelatih yang tepat. Nah, diarahkan, oh busur ini cocoknya untuk ini seperti itu. Sejarahnya seperti itu awalnya. Soal usaha yang sudah dijelaskan, nah saya juga penasaran Bapak ini usahanya dijalankan sendiri atau ada kerjasama dengan teman atau keluarga? Oh, baik, jadi kalau itu tadi nyambung dari kisah awal tadi, akhirnya saya tuh coba karena awalnya cari peralatan itu khususnya di kota Samarinda susah. Adapun tuh mahal, dan itu pun mereka tuh usaha rumahan. Jadi ada teman yang produksi, dia jual hanya sekitaran komunitas saja. Dan saya ingat banget saat itu di Samarinda tuh baru ada 4 klub, dan mereka notabene selalu belinya online ataupun pesan via order gitu, PO. Itu cukup waktu yang lama. Nah, sehingga saya punya inisiatif, karena basic saya seorang analis penjualan lah ya. Jadi akhirnya saya coba merintis usaha itu dengan cara beli online. Saya kenalan dulu, cari kontak itu selalu kita cari lewat Facebook ya. Jadi ada satu akun yang dia tuh orang yang jualan online. Nah, saya cari di kontaknya dia itu, di pertemanannya dia, ternyata alhamdulillah banyak ketemu agen-agen besar khususnya di Jawa Barat. Akhirnya saya belanja tuh, banyak belanja. Nah, itu tadi awalnya itu sebenarnya untuk kebutuhan diri sendiri, daripada beli di sini mahal kita beli di sana. Nah, cuman untuk menghemat ongkir kita paket, jadi umpamanya baru 1 kilo nih lebih mahal, berarti kita beli 2 kilo sampai 10 kilo. Nah, berawal dari situ, dan modal alhamdulillah tuh kalau mau memulai itu sebetulnya modalnya sedikit. Waktu itu baru cuma 500.000. Cuman begitu datang 500.000, barang kita jual akhirnya menjadi 2 juta. Nanti dari 2 juta kita beli lagi, beli terus seperti itu, melipat. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa dibilang udah puluhan juta lah ya ininya dari 2019. Kalau untuk modal insya Allah pribadi, jadi tidak ada pinjam teman atau join sama teman. Dan sekarang sudah punya 3 toko. Selanjutnya yaitu sebelum usaha ini jalan, Bapak sempat kerja di bidang lain nggak Pak? Ya, kalau saya usaha sebetulnya dari keluar dulu kerja di asuransi ya, di sebuah asuransi BUMN. Kemudian keluar 2009. Tapi sebelum saya keluar memang saya ada buka usaha, salah satunya konter HP, dan cikal bakal awal tuh di situ. Kemudian sampai dengan berjalan dari 2008 itu saya buka ekspedisi.
sampai sekarang alhamdulillah masih jalan ekspedisinya. Cuman jadi dunia panahan itu sebetulnya berawal dari hobi, kemudian mengembangkan karena di ekspedisi saya sudah tidak pegang lagi karena sudah ada karyawan ya di situ. Akhirnya saya buka sendiri di toko panahan itu. Alhamdulillah sudah punya 3 counter, 3 outlet, di mana masing-masing sudah ada karyawannya masing-masing di sana itu. Dan sistemnya rata-rata saya sewa rumah, dia tinggal di sana sekalian menjadi karyawan gitu. Jadi usahanya itu join sama kamu, bukan join sih sebetulnya, dia sebagai karyawan saya tapi dia juga punya produk sendiri. Nah, jadi bahasanya tuh sistemnya seperti apa ya, konsinyasi lah. Saya taruh barang di sana, usaha toko juga punya saya, tapi dia juga punya produk sendiri karena dia buka servis, busur segala macam seperti itu. Kalau misalkan untuk merekrut pegawai itu perlu keahlian khusus nggak? Misalnya untuk bisa teknik panahan gitu. Ya, untuk di kebetulan karyawan saya itu saya rekrut dari teman-teman yang memang tahu di bidang panahan, karena memang harus ada keahlian khusus ya. Yang pertama dalam pemasangan string itu kan tidak sembarang orang tahu. Kemudian pada saat menjelaskan ke customer dengan usia sekian perlu LBS berapa, perlu tarikan berapa, nah itu butuh keahlian khusus. Makanya karyawan saya itu bukan karyawan yang kita ambil lewat buka lowongan kerja, bukan, tapi memang pendekatan. Jadi ada teman-teman yang pada saat satu hobi sama saya latihan, kita tanyakan ternyata mohon maaf tanda kutip secara ekonomi kurang, kita bantu dari situ. Mau ndak saya bukakan toko. Nah, cara saya membuka cabang itu seperti itu. Jadi saya ada teman yang dia secara ekonomi perlu bantuan, kita bukan membantu secara keuangan, tapi yuk kita bikin usaha, saya modalin, saya bukakan usaha, nah dia yang jaga seperti itu. Jadi secara tidak langsung merekrut dia karena dia sudah punya keahlian. Jadi memang harus ada keahlian khusus kalau di panahan. Kalau soal operasionalnya tuh biasanya Bapak tuh buka tokonya ini sekitar jam berapa Pak? Ya. Jadi ada yang dari 3 toko saya itu ada 1 toko yang kita bukanya tuh by phone. Jadi kita 24 jam buka sebetulnya, tapi secara tokonya masih tutup. Jadi itu by konsultasi. Jadi mereka menghubungin dulu, janjian, buat janji baru kita ketemu. Itu 1 toko. Dan 2 toko yang lain itu karena mereka ada tinggal di situ juga, jadi secara operasional kita tidak ada batasin. Jadi sebenarnya sama-sama 24 jam juga. Bedanya kalau di toko yang 1 tuh harus menghubungin saya dulu, tapi kalau yang di 2 toko itu langsung datang aja, insya Allah karyawan ada saja kalau di situ di 2 toko itu. Jadi kita saling switch keterangan, atau nanti umpamanya di sini juga stok barang nggak ada ke sana. Jadi kalau jamnya insya Allah tidak ada batasan jamnya. Nah, kelebihannya kita itu karena toko-toko kita bukan berada di jalan poros, tapi di kebanyakan tuh di perumahan, di tempat-tempat tersembunyi. Karena apa? Satu, mengurangi kos ya, karena kos pengeluaran sewa toko tuh lumayan. Jadi kita bahasanya sewakan untuk karyawan rumah sekalian itu jadi toko. Nah, sehingga efektivitasnya jauh lebih murah dan mudah di situnya. Selanjutnya, apalah saja langkah Bapak supaya bisa menarik banyak pelanggan? Baik. Untuk yang di dalam kota sebetulnya karena kami juga sebagai pelatih panahan di beberapa klub dan beberapa tempat, sehingga yang pertama customer kami adalah customer yang di bawah didikan kami, yang pertama. Terus yang kedua, ada 1 toko yang memang kita jagokan karena beliau jago online, jadi itu dia online. Tapi yang paling online tuh pasarnya paling 20% lah ya. Yang 80% itu banyak dari anak didik kita. Nah, karena kita itu
melatih, kemudian nanti ada murid baru, nah, otomatis kita arahkan secara tidak langsung ke toko-toko kita. Jadi perekrutannya atau pencari pelanggannya tuh gampangnya karena itu anak didik kami sendiri. Gitu. Kalau boleh tahu Bapak, rata-rata omset yang didapatkan dalam sebulan berapa ya? Ya, kalau untuk omset itu karena kami sih tidak muluk-muluk ya. Karena kalau sistem saya bagi hasil sama karyawan saya itu kan sistem bagi hasilnya itu 10% dari penjualan. Ya, jadi 10% dari penjualan, sehingga kami itu punya rumus kebutuhan. Jadi kebutuhan kami untuk sewa dan lain-lain itu kurang lebih sekitar 5 juta per bulan. Berarti minimal dari 10% itu kita cari itu kurang lebih sekitar 50 juta per bulan itu untuk omset. Nah, baru nanti kita kurangi 10% untuk karyawan, kita kurangin juga 10% untuk biaya operasional bulanan. Seperti itu. Kalau untuk proses transaksi atau pembayaran itu di toko itu biasanya seperti apa ya Pak? Paling banyak sih by transfer ya, karena selama ini kan mereka kita sistem kepercayaan sih, karena pelanggan tuh sudah tahu kan, jadi mereka datang tuh sudah nyiapin transfer aja. Jarang sih kita dapat cash itu, kecuali mungkin yang pelanggan baru dan dia dari luar kota, biasanya belum tahu sistemnya. Tapi kebanyakan pelanggan tuh sistemnya transfer. Kalau di sekitar sini tuh ada usaha yang serupa Pak? Alhamdulillah untuk Samarinda itu baru kami yang punya toko, ada 3 tempat toko kami. Kalaupun ada itu yang saya bilang, dia itu bukan toko tapi home care. Jadi mereka produksi dan mereka cuma satu bahan aja. Umpamanya nih bagi mereka produksi khusus aero saja. Ini mereka produksi busur, khusus busur aja. Tapi yang memang betul-betul berupa toko itu cuma kami saja untuk di Samarinda. Kalau ngomongin pengalaman tuh kan pasti ada suka duka selama usaha berjalan ya Pak. Ya. Nah, suka dukanya itu apa ya kalau boleh tahu? Kalau sukanya itu biasanya kalau padat event. Jadi kalau dalam 1 tahun kan untuk di organisasi kita itu event ada 8. Nah, kalau dalam 1 bulan itu bisa ada 2 sampai 3 kali event. Nah, itu kita suka banget. Kenapa? Karena kebutuhan itu akan meningkat. Semakin banyaknya kompetisi, berarti semakin orang itu banyak butuh tentang peralatan. Nah, dukanya itu kalau puasa biasanya. Puasa itu kita paceklik karena orang lebih fokus ke baju lebaran daripada ke peralatan. Nah, makanya untuk trik itu, mengatasin itu, kami punya sekarang itu udah kita jalanin sekitar 3 tahun belakangan ini. Itu kami sistemnya apa? Kita bikin event sebelum puasa, di mana event itu kita bagi-bagi voucher. Nah, voucher belanja yang itu berlakunya sampai akhir bulan Ramadan. Tujuannya apa? Selama Ramadan tuh mereka belanja. Kok pakai voucher? Iya, anggap aja ya vouchernya 100.000. Tapi kan dia belanja tidak mungkin 100.000, pasti di atasnya 500, 600 biasanya seperti, karena kita jualnya paket. Nah, jadi kelebihan itulah, daripada dia memikirkan hangusnya 100.000, akhirnya dia mengeluarkan dana lagi 400, banyak harga pakai 500. Nah, dia keluar 100.000. Nah, sementara yang dia bayar ke kita itu 400.000. Untuk kedepannya apa ada rencana pengembangan untuk usaha ini Bapak? Ya, kalau pastinya secara pengembangan selalu ya. Ini alhamdulillah kita sudah ada beberapa tempat yang siap join juga. Salah satunya itu di Muara Jawa, kemudian di Sangatta. Bahkan nih mau kita pengembangan ke Sulawesi. Kebetulan kita di sana ada tempat pelatihan juga untuk panahan, ya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saat ini lagi membangun toko di Sulawesi. Kalau dari konsumen biasanya respon terhadap produk Bapak seperti apa ya? Alhamdulillah, kalau produk kami ini kan kami ada 3 produk ya. Satu yang low, maksudnya yang murah tapi tidak murahan ya. Jadi low itu kita tujukan untuk pemula.
Jadi untuk pemula itu selalu kita kasih itu dulu, karena yang jangan sampai mereka berpikir ketika baru mau memulai olahraga panahan atau hobi panahan, tapi sudah dihadapkan dengan peralatan yang mahal. Nah itu biasanya kami lebih menjual yang untuk pemula itu yang murah, yang terjangkau untuk mereka. Nah, yang kedua itu kita sistem medium. Medium itu paket di mana anak-anak itu atau penghobi itu sudah kita arahkan nih. Ini nanti kamu arahnya ke sana. Nah, itu menengah, kelas menengah harganya. Nah, yang ketiga ini untuk kelas juara. Yang untuk orang-orang yang kelas-kelas prestasi itu kita kasih barang pun barang yang memang kebutuhan untuk kejuaraan, dan harganya ya memang agak lumayan, tapi ketika orang sudah pakai itu biasanya pengetahuan tentang alat, pengetahuan atau teknik dia dalam memanah itu sudah bagus, sehingga dia tahu di mana ini yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Kan penghasilan usaha kadang nggak menentu ya Pak. Apa yang membuat Bapak tetap optimis menjalankan usaha ini? Ya, kalau untuk usaha itu kembali sih, kalau kami sih keyakinan kami kan bahwa rezeki itu dari Allah. Kedua, bahwa kami selalu menjaga ini olahraga sunnah. Nah, dengan berdasarkan itulah kami yakin ini berkesinambungan, karena kita selalu ada pembinaan yang berkesinambungan juga terhadap anak didik baru. Terbukti 2019 itu di sini baru ada kurang lebih 4 klub, dan sekarang 2025 ini itu yang terdaftar di satu Inorga aja itu sudah hampir 80 klub, dan itu pengembangannya tuh luar biasa pada saat Covid. Jadi terasa banget pada saat Covid 2021 itu sangat terpuruk ya di ekonomi yang lain, tapi alhamdulillah di Panahan tuh masih jalan. Bahkan kita waktu lockdown kita sembunyi-sembunyi main alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak klub, dan sekarang itu merambah ke sekolah-sekolahan, jadi kayak SDIT itu sudah banyak mendirikan sekolah panahan juga di situ. Kalau untuk bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan, apa yang biasanya Bapak lakukan? Kami selalu memodifikasi dan mengupgrade peralatan yang kami jual. Jadi mungkin mulai dari kita kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, nah itu kita selalu modifikasi. Jadi tidak monoton dengan barang yang itu saja. Jadi selalu ada upgrade kualitas. Terus mulai sekarang juga kita sudah memberikan edukasi terhadap pemula-pemula atau yang baru. Nah itu untuk upgrade skill, sehingga pengaruh juga terhadap alat. Nah, terakhir Bapak, ada pesan atau tips nggak buat orang yang mau buka usaha seperti Bapak? Kalau tipsnya sih intinya jangan menyerah dan selalu cari peluang, dan selalu kita itu setiap usaha apapun itu pasti ada naik turunnya. Nah, cuman bagaimana menyikapin kendala naik turun itu yang tahu tuh kita dengan bidang usaha kita sendiri. Kemudian baca peluang yang akan kedepannya, jadi kita tidak selalu monoton itu saja, tapi peluang yang di depan apa, selalu berkembang. Dan yang paling penting itu selalu memodifikasi sebuah usaha, karena modifikasi itulah, walaupun orang bisa meniru kita, belum tentu bisa meniru modifikasi kita. Nah, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga usaha panahannya semakin sukses dan berkembang terus ke depannya. Saya mohon izin untuk mengunggah video ini ke YouTube untuk bagian dari tugas kuliah saya. Bapak, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.